Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Super kali ini kita akan diperlihatkan kalau Pan telah lahir yang membuat keluarga dari Gohan semakin bahagia atas kelahirannya. Dan sudah beberapa kali di sini Mr. Satan dan juga Gohan mencoba untuk menghibur Pan dengan cara mereka sendiri. Namun di saat Cici melihat kalau Pan diombang-ambingkan oleh mereka berdua, sontak membuatnya menjadi sangat marah dan segera memarahi mereka berdua. Cici meminta kepada mereka untuk jangan memperlihatkan bau-bau pertarungan kepada Pan, karena dia berharap kalau Pan menjadi seorang wanita peminim, tidak seperti kedua kakeknya. Namun Mr. Satan yang memiliki gelar sebagai orang terkuat di bumi, dia tidak setuju dengan Cici karena dia berharap kalau Pan akan menjadi penerusnya, yaitu manusia terkuat di muka bumi ini. Di sisi lain kita akan diperlihatkan Bulma yang saat ini sedang mengendarai sebuah mobil. Tiba-tiba mobilnya ditabrak oleh dua orang penjahat yang sedang dikejar-kejar oleh polisi, dan ternyata polisi tersebut adalah Krillin. Setelah mobilnya ditabrak, di sini Bulma pun menjadi sangat marah. Kemudian dia segera mengejar mereka semua, dan pada akhirnya Bulma pun berhasil melumpuhkan para penjahat tersebut dengan nos pada mobilnya. Kemudian setelah para penjahat diamankan, di sini Krillin malah memberikan surat tilang kepada Bulma karena sebelumnya Bulma telah kebut-kebutan. Hal itu pun membuat Bulma menjadi sangat kesal kepada Krillin karena dia telah memerintahnya secara enak-enakan. Berpindah di sisi lain, setelah Krillin ditelepon oleh Gohan sebelumnya, dia pun segera mengajak Goku ke tempat mereka. Ternyata di sini Cici telah mengunci pintu kamar karena dia sangat kesal kepada Gohan dan juga Mr. Satan karena telah mempermainkan Pan. Nah, di sini Cici segera memberikan nasihat kepada Videl untuk mendidik Pan secara baik dan tidak membuatnya menjadi seorang petarung sama seperti kedua kakeknya. Goku yang pada dasarnya takut dengan Cici, dia pun juga tak bisa melakukan apa-apa dengan hal ini. Sementara itu Bulma pun akan membantu mereka untuk berbicara kepada Cici dan juga Videl. Namun di saat dia telah masuk ke dalam kamar mereka, di sini Bulma malah memihak Cici dan juga Videl karena dia sudah merasakan bagaimana susahnya menjadi istri bangsa saya yang hobinya hanya bertarung saja. Kemudian Bulma mengatakan kalau Gohan lebih baik daripada suaminya yang saat ini sedang berlatih bersama Whis di planetnya, karena Gohan adalah seorang pekerja keras. Goku yang mendengar perkataan dari Bulma karena dia sedang menguping, sontak saja langsung terkejut dan langsung menerobos tembok dari kamar mereka. Di sini Goku pun segera menanyakan kapan Whis akan kembali ke bumi karena dia ingin berlatih juga bersama Whis agar bisa melampaui kekuatan virus. Goku yang mengetahui kalau Whis akan segera datang ke bumi dalam beberapa bulan lagi langsung mendapatkan ide dari Krillin untuk melacak keberadaan dari Vegeta dengan merasakan aurakinya dan berpindah ke sana dengan menggunakan jurus Sun Kanido. Goku yang mencoba untuk merasakan auraki dari Vegeta sontak saja tidak bisa melakukan hal itu karena jarak dari sini dan juga tempat Whis yang begitu jauh. Dan pada akhirnya Goku pun harus menunggu kedatangan dari Whis yang akan kembali ke bumi dalam beberapa bulan lagi. Setiap harinya Goku pun pergi ke rumah Bulma untuk menanyakan kepada Bulma apakah Whis sudah sampai ke bumi. Namun Goku melakukan hal itu saja tidak mengenal tempat dan juga waktu yang membuat Bulma menjadi kesal sendiri. Pada akhirnya Bulma pun memberikan Goku sebuah telepon dan dia akan menghubungi Goku ketika Whis telah sampai ke bumi agar Goku tidak terus mengganggunya. Cici yang melihat gerak-gerik aneh dari mereka berdua sontak curiga apakah mereka berdua telah selingkuh.
Dan pada akhirnya kerjaan dari Goku hanyalah terus memantau HP untuk mengetahui informasi dari Bulma. Hal itu pun membuat Cici dan juga Gohan menjadi curiga dengan gerak-gerik dari Goku. Dan pada akhirnya Gohan pun memutuskan untuk mengintai Goku kemanapun ia pergi. Kemudian Goku pun kembali menggunakan baju kebanggaannya setelah dia ditelepon oleh Bulma. Pada akhirnya Goku pun berhasil bertemu dengan Whis dan dia pun segera mengutarakan niatnya untuk berlatih sama seperti Vegeta. Dan yang amazing di sini adalah Whis mengajak Goku untuk pergi berlatih bersamanya tanpa harus bersusah payah seperti Vegeta, yaitu memasakkan makanan kepadanya. Gohan yang melihat hal itu sontak saja menjadi sangat panik karena kalau Cici tahu maka dia akan benar-benar sangat marah. Dan di sini Whis meminta kepada Goku untuk menunggunya makan dulu karena tujuannya ke bumi adalah untuk makan-makan. Setelah Whis selesai makan, tiba-tiba Cici datang ke tempat tersebut setelah mengetahui semuanya dari Gohan. Cici tidak akan membiarkan Goku berlatih ke tempat Whis karena dia ingin Goku menjadi seorang ayah dan juga kakek yang baik. Namun Gohan dan juga Goten mencoba untuk membela Goku dengan mengatakan kalau kekuatan Goku sangatlah diperlukan ketika musuh-musuh kuat nanti datang ke bumi. Namun Cici tidak peduli akan hal itu karena yang dia inginkan adalah Goku menjadi ayah dan juga kakek yang baik dengan tidak pergi berlatih. Whis yang tidak ingin mengganggu rumah tangga dari Goku, dia pun memutuskan untuk pergi sendiri saja. Goku pun segera melepaskan dirinya dari Cici dan segera menggapai tubuh Whis, dan pada akhirnya Goku berhasil pergi bersama Whis untuk berlatih di tempatnya. Dewa Bulma-san. Cici yang ditinggal oleh Goku membuatnya menjadi sangat sedih karena dia harus ditinggal oleh suaminya. Namun pada akhirnya Cici pun kembali bahagia karena dia tidak ingin membuat Goku terganggu dengan apa yang ia lakukan. Dia akan membiarkan Goku pergi berlatih di tempat Whis karena jika Goku lapar maka dia akan kembali ke rumah. Pada akhirnya untuk menghapuskan kesedihan mereka pun akan membuat sebuah pesta untuk merayakan kelahiran Pam. Singkat cerita, pada akhirnya Whis dan juga Goku telah sampai ke planet virus. Di sini Vegeta yang melihat Goku datang kemari membuatnya sama sekali tak terkejut karena dia sudah mengira kalau Goku juga akan melakukan hal yang sama seperti dirinya. Kemudian Vegeta pun segera menunjukkan kepada Goku tugas-tugas yang telah ia lakukan selama 6 bulan di sini, dan ternyata tugas pertama yang ditunjukkan oleh Vegeta adalah mereka harus mengganti spray milik virus. Namun mereka tak boleh membangunkan virus di saat mengganti spraynya. Karena mereka tidak boleh untuk membangunkan virus ketika dia tidur, pada akhirnya mereka pun harus menunggu waktu yang tepat jika ingin mengganti spraynya. Namun di saat Goku lengah, dia pun langsung diserang oleh virus sampai membuatnya terpental. Di sini Vegeta pun juga terkena serangan yang sama seperti Goku yang membuatnya terlempar ke arah sebuah jam pasir. Nah, Goku pun segera memindahkan jam pasir itu karena jika jam pasir itu sampai meledak maka akan membuat virus terbangun. Goku memindahkan jam pasir itu ke arah Whis dan meminta kepadanya untuk menjaga jam pasir itu. Pada akhirnya Whis pun harus terkena ledakan dari jam pasir akibat kekonyolan dari Goku. Setelah itu tiba-tiba virus mengunci pergerakan dari Goku yang membuat Goku menjadi kesakitan. Tapi akibat hal itu di sini Vegeta mendapatkan sedikit celah untuk mengganti spray milik virus. Pada akhirnya dia pun segera mengganti spray itu dengan usaha yang cukup keras. Setelah berhasil mengganti spray milik virus, Vegeta pun segera menjelaskan kalau ini adalah sebagian dari syarat untuk dirinya bisa berlatih bersama Whis. Tidak hanya mengganti spray milik virus, banyak sekali pekerjaan rumah tangga yang harus mereka lakukan, dimulai dari mengepel, membersihkan akuarium, dan juga membersihkan rumput. Sebagai seorang rival, mereka berdua pun segera mencabut rumput itu sampai tak tersisa karena mereka tak mau kalah di antara satu sama lain.
Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Whis datang untuk segera melatih mereka berdua. Sebelum itu, Whis memberikan sebuah baju khusus kepada Goku karena baju lama Goku sudah begitu usang. Akhirnya mereka pun segera memulai latihan pertama mereka, di mana mereka diminta untuk mengangkat sebuah beban yang beratnya luar biasa. Sampai Goku dan juga Vegeta benar-benar kesulitan untuk mengangkatnya. Mereka berdua pun segera mengangkat beban itu sambil mengelilingi planet Virus. Untuk menambahkan tantangan, di sini Whis pun segera membuat lantai-lantai di tempat itu menjadi menghilang untuk membuat Goku dan juga Vegeta semakin tertantang. Jika mereka sampai terjatuh, maka mereka tak akan bisa kembali karena mereka terjatuh ke dalam sebuah dunia yang tak berujung. 甘いなカカオイツを上げるにはコツがいる。今までのものより重けろ。走ってください。そのままこの道がなくなってしまいますよ。から落ちたら異次元に放り出されます。 毎日こんなきついし、本当にきついのはこれじゃない。なんだ。Secara tiba-tiba, Whis segera menghentikan latihan mereka berdua karena ada suatu hal yang mendadak. Di sini mereka berdua dibawa ke kamar Virus lagi. Nah, Virus yang sedang tertidur dan juga mengigau, tiba-tiba dia menyerang Goku dan juga Vegeta yang membuat mereka berdua langsung tertepar terkena serangan dari Virus. Malam harinya, Goku pun segera mengatakan kalau latihan mereka saat ini benar-benar sangatlah berat. Vegeta yang mendengar hal itu segera mengatakan jika Goku tidak kuat latihan di tempat ini, maka dia harus pulang saja. Namun Goku malah tertidur dan tidak mendengar ocehan dari Vegeta. Di sisi lain terlihat kalau Whis sedang berbicara kepada ikan peramal. Dia mengatakan dia membawa Goku dan juga Vegeta ke tempat ini untuk berlatih agar mereka bisa mengendalikan aura ki mereka tanpa berubah menjadi Super Saiyan. Dia ingin Goku dan juga Vegeta menjadi lebih kuat tanpa harus mengerahkan kekuatan yang begitu besar. Di tempat lain, di saat Goku sedang tertidur dengan pulahnya, terlihat kalau Vegeta masih terbangun dan terus melakukan latihan karena dia tidak ingin disaingi oleh Goku. Keesokan harinya, mereka pun akan kembali melakukan latihan. Di sini Whis pun akan memberikan latihan, yaitu sebuah sparring, di mana mereka berdua harus bertarung melawan dirinya. Whis mengatakan jika mereka berdua menggabungkan kekuatan sekalipun, mereka tak akan bisa untuk mengalahkannya dengan level mereka saat ini. Untuk membuktikannya, di sini Goku dan juga Vegeta langsung menyerang Whis, dan benar saja terlihat walaupun Goku dan juga Vegeta telah mengerahkan seluruh kekuatan yang mereka miliki, tetap saja mereka tak berhasil untuk menyerang Whis sama sekali, dan Whis hanya menghindari serangan dari mereka dengan sangat santai. Kemudian Whis pun segera menghentikan pertarungan ini karena merasa kalau Goku dan juga Vegeta memiliki kecepatan yang begitu lambat. Dia pun memberitahu mereka berdua kalau mereka berdua ingin mendapatkan kecepatan yang maksimal, mereka harus menyerangnya dengan tanpa pikiran, alias mereka harus menggunakan insting yang mereka miliki. Walaupun begitu, Virus saja masih belum bisa menguasai hal itu karena dia masih terus bergerak dengan menggunakan pikirannya. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan pesawat milik anak buah dari Frieza yang masih tersisa yang berniat menuju ke sebuah planet. Namun tiba-tiba pesawat mereka dibuat oleng karena sebuah cahaya. Kita akan diperlihatkan sumber dari cahaya tersebut yang berasal dari sosok yang mirip sekali dengan Virus dan juga Whis. Nampak dari pakaian mereka kalau mereka berdua adalah seorang dewa penghancur dan juga seorang malaikat.
Dan alur cerita Dragon Ball Super part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini. Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Super kali ini kita akan diperlihatkan Frieza yang sedang dikelilingi oleh para boneka dan juga para peri yang membuatnya menjadi sangat kesal. Walaupun tempat itu sangatlah indah, namun bagi Frieza ini adalah neraka baginya. Sementara itu kita akan diperlihatkan kalau para anak buah dari Frieza benar-benar sangat panik karena tiba-tiba pesawat milik mereka malah terbakar. Kemudian posisi dari Frieza sekarang digantikan oleh seorang sosok kecil yang bernama Sorbet. Di sini tujuan mereka mengelilingi alam semesta untuk mencari keberadaan dari para bangsa Namek karena mereka ingin menggunakan bola Dragon Ball untuk bisa menghidupkan kembali sang Kaisar Frieza. Karena sama sekali tidak ada info dari bola naga yang berada di planet Namek, pada akhirnya mereka pun akan menggunakan bola Dragon Ball yang saat ini berada di bumi. Kemudian kita cek dulu kondisi dari Goku dan juga Vegeta yang masih melakukan latihan untuk sparring melawan Whis. Terlihat mereka sama sekali tak berhasil untuk melancarkan satu pukulan pun kepadanya. Namun mereka tak menyerah karena mereka berharap kalau satu pukulan berhasil melayang kepadanya. Kemudian Whis pun segera menghentikan pertarungan ini karena dia melihat kalau Goku dan juga Vegeta sudah cukup kelelahan. Whis mengatakan kalau mereka sudah memiliki peningkatan pada kecepatan mereka. Dan di sini kelemahan dari Vegeta, dia terlalu agresif dan sama sekali tidak bisa santai untuk melakukan pertarungan. Sementara itu Goku, dia terlalu santai dalam setiap pertarungannya yang membuat dia memiliki banyak sekali celah untuk lengah. Kita kembali ke bumi, diperlihatkan kalau saat ini Piccolo sedang menjadi pengasupan karena Gohan dan juga Videl tidak ada di rumah. Tiba-tiba dia merasakan kalau ada aura ki yang cukup aneh sedang menuju ke bumi. Namun Gohan dia sama sekali tidak bisa merasakan apapun karena dia sudah jarang berlatih. Di sisi lain kita akan diperlihatkan kalau geng Pilaf telah mendapatkan ketujuh bola Dragon Ball. Namun tiba-tiba Sorbet dan juga anak buahnya datang dan langsung merebut bola naga milik Pilaf. Karena ketakutan di sini Pilaf pun akhirnya membantu Sorbet untuk membangkitkan sang dewa Shenlong. Tanpa buang-buang waktu lagi, di sini Sorbet pun langsung meminta kepada Shenlong untuk menghidupkan Frieza kembali. Namun Shenlong menegaskan kalau tubuh dari Frieza telah terpotong menjadi berkeping-keping akibat serangan dari Trunks masa depan. Nah, dan dia hanya bisa menghidupkan Frieza namun tak bisa mengembalikan tubuhnya. Walaupun begitu, di sini anak buah dari Sorbet pun mengatakan kalau mereka memiliki sebuah alat untuk menyatukan tubuh Frieza kembali, dan pada akhirnya Frieza pun dihidupkan kembali walaupun dengan tubuh yang telah terpotong-potong. Kemudian Shenlong pun kembali menawarkan permintaan kepada Sorbet karena dirinya sudah di-upgrade oleh Dewa Dende. Dan di sini Sorbet berkeinginan untuk menghidupkan atau menyatukan kembali tubuh Frieza agar bisa seperti sedia kala. Namun anak buah dari Pilaf terlebih dahulu meminta keinginan mereka yang membuat akhirnya Shenlong mengabulkan permintaan tersebut dan dia pun segera pergi. Setelah Shenlong pergi, di sini Sorbet dan juga anak buahnya segera mengumpulkan tubuh-tubuh dari Frieza yang telah terpotong dan kemudian pergi dari bumi agar para Z-Factor tidak mengetahui keberadaan mereka yang berada di bumi saat ini. Sementara itu, geng Pilaf yang akhirnya mendapatkan uang dan juga es krim dari Shenlong, mereka pun terlihat bahagia dan segera meninggalkan tempat tersebut. Di sisi lain, pemanggilan dari Shenlong ini dirasakan oleh Gohan dan juga Piccolo dan mereka sangat khawatir dengan permintaan dari orang tersebut.
Di sisi lain, nampak kalau Sorbet dan juga anak buahnya sedang menunggu kebangkitan dari Frieza. Tak lama setelah semua tubuhnya menyatu, di sini akhirnya Frieza pun bangkit. Para anak buahnya pun langsung menyambut Frieza karena ini adalah hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh mereka semua. Kemudian Sorbet dan juga para anak buahnya segera memperkenalkan dirinya kepada Frieza, di mana botak ungu ini dia bernama Takuma. Dikatakan kalau Takuma ini memiliki kekuatan yang setara dengan Dodoria dan juga Zarbon. Setelah Frieza bangkit, dia pun segera mengatakan kalau dia akan membalaskan dendam kepada Goku dan juga yang lainnya karena telah berani membunuhnya. Mendengar hal tersebut membuat Takuma menjadi sangat terkejut dan dia meminta kepada Frieza untuk jangan melakukan hal itu. Frieza yang sangat kesal, dia pun segera menyerang Takuma dengan menggunakan sebuah tembakan laser yang membuatnya sampai tepar. Di sini Frieza tidak langsung membunuh Takuma karena dia tidak ingin menggunakan kekuatannya hanya untuk membunuh seekor teri. Semua orang yang melihat hal tersebut begitu sangat ketakutan melihat kekejaman Frieza yang sesungguhnya. Di sini Sorbet segera menjelaskan alasan mereka tidak menyerang para Saiyan karena kekuatan dari para Saiyan sudah jauh bertambah lebih kuat setelah mereka berhasil mengalahkan Majin Buu. Namun di sini Frieza sama sekali tak takut dengan hal itu karena sejak dia lahir dia sudah dinobatkan sebagai orang yang jenius. Tanpa berlatih pun dia telah memiliki kekuatan yang overpower. Namun jika dia mau berlatih selama 4 bulan saja, dia sudah bisa untuk melampaui kekuatan dari para Saiyan yang saat ini. Dan dalam waktu 4 bulan ini Frieza akan benar-benar berlatih dengan serius untuk bisa mengalahkan para Saiyan dan membalaskan dendamnya. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan Goku dan juga Vegeta yang masih berlatih tanding 1 lawan 1 dan masih dipantau oleh Whis. Whis yang terus memantau meminta kepada mereka untuk merasakan aura ki dari lawan mereka masing-masing untuk melakukan peningkatan. Pada akhirnya Goku dan juga Vegeta pun segera memejamkan mata mereka untuk merasakan aura ki dari satu sama lain. Setelah itu mereka pun kembali melakukan jual beli pukulan yang kali ini jauh berbeda daripada yang sebelumnya, di mana saat mereka beradu pukulan keluar sebuah pancaran ki berwarna biru yang membuat mereka berdua menjadi terkejut. Bukan hanya Goku dan juga Vegeta, di sini Whis cukup terkesan karena Goku dan juga Vegeta mampu berkembang dengan sangat pesat walaupun hanya dengan waktu singkat. Kemudian virus pun datang ke tempat tersebut dan dia sendiri lihat kalau sudah terbangun dari tidurnya akibat terganggu karena kebisingan yang dilakukan oleh Goku dan juga Vegeta yang sedang melakukan sparring. Nah, tiba-tiba virus langsung bersin yang mana bersinnya saja mampu menghancurkan sebuah planet yang membuat Goku dan juga Vegeta terkejut karena jika bersinnya itu sampai mengenai mereka berdua maka mereka berdua benar-benar akan tamat. Dengan kedatangan dari Goku ini, virus bertanya kepada mereka berdua bagaimana mereka berdua bisa datang ke tempat ini. Dengan santainya di sini Goku mengatakan kalau dia ingin berlatih dan menjadi lebih kuat. Virus yang curiga segera bertanya apakah mereka berdua sedang mengincar posisinya sebagai dewa penghancur. Namun di sini Goku mengatakan kalau dia ingin menjadi lebih kuat saja. Kemudian virus yang curiga kepada Whis karena tidak pernah membawakannya makanan. Dia segera bercuriga kalau dia telah pergi ke bumi secara berkali-kali. Namun Whis pun segera berbohong kepada virus kalau dia pergi ke bumi untuk mencicipi makanan yang tidak enak agar virus nanti tidak memakannya.
Cerita pun bersingkat ke 4 bulan setelahnya, di mana Frieza telah menyelesaikan latihannya. Terlihat kalau ke bumi ada sebuah UFO yang datang ke hadapan Goten dan juga Trunks. Di sini Goten dan juga Trunks penasaran dengan alien tersebut. Setelah alien itu keluar, terlihat alien itu mirip sekali dengan Ultraman dan dia bernama Zeko. Kemudian setelah bertemu dengan Bulma di sini, Bulma pun langsung mengenalinya karena Zeko adalah teman lamanya. Di sini Zeko pun segera bertanya kepada Bulma siapakah orang sebelumnya yang telah mengalahkan Frieza. Bulma mengatakan kalau orang yang telah mengalahkan Frieza adalah Goku. Hal itu membuat Zeko menjadi sangat terkejut, ditambah lagi dia menjadi ketakutan setelah menyadari kalau Goten dan juga Trunks adalah keturunan dari bangsa saya. Kemudian Zeko meminta kepada Bulma untuk segera memanggil Goku ke bumi karena dia ingin mengatakan suatu hal yang penting kepadanya. Namun Bulma mengatakan kalau saat ini Goku dan juga Vegeta sedang berlatih di tempat virus. Karena tak ingin membuang waktu di sini, Zeko pun segera mengatakan kepada Bulma kalau saat ini Frieza akan segera datang ke bumi dengan 1000 pasukannya. Hal itu pun membuat Bulma menjadi sangat terkejut dan dia pun segera memberitahu semua G-Factor kalau Frieza akan datang ke bumi dalam waktu 1 jam lagi. Di sisi lain, Krillin yang dulu pernah dibunuh oleh Frieza, dia pun sedikit trauma untuk bertarung kembali melawannya. Namun demi keluarga dan juga anak-anaknya di sini, dia pun akan bertarung melawannya. Sebelum dia bertarung di sini, Krillin pun meminta kepada Android 18 untuk mencukur rambutnya sampai botak. Setelah itu, dia pun segera pergi untuk menuju ke lokasi pertarungan. Di tengah perjalanan, akhirnya Krillin bertemu dengan para G-Factor lainnya yang sudah berkumpul. Mereka pun akhirnya bisa merasakan aura gimmick Frieza yang saat ini sudah meningkat dengan drastis. Di sisi lain, Frieza akhirnya mendapatkan info kalau saat ini Goku sedang tidak berada di bumi. Hal itu pun membuatnya menjadi sangat senang karena dia bisa mengamuk sepuasnya. Dan alur cerita Dragon Ball Super part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.